Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Purbaningrum, NIM 205231081, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Arifah Rahmawati, NIM 205231082 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Fatimah Novianti dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1C dengan NIM 205231083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rosidi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1C. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Fungsi bahasa dalam masyarakat adalah sebagai alat untuk berhubungan dengan sesama manusia, sebagai alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, dan sebagai alat untuk menentukan identitas diri. Keterampilan berbahasa memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur logika, terdiri atas isi, bahan, materi, dan organisasinya. Yang kedua, unsur linguistik, terdiri atas diksi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, fonologi atau bunyi bahasa untuk berbicara, dan ejaan untuk menulis. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses. Proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa ialah 4 aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa atau language skill mencakup 4 keterampilan, yaitu keterampilan menyimak atau listening skill, keterampilan berbicara atau speaking skill, keterampilan membaca atau reading skill, dan keterampilan menulis atau writing skill. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa, melainkan dalam ruang lingkup kehidupan pun saling berhubungan erat. Menyimak. Keterampilan yang paling mendasar ialah menyimak. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak, mulai dari mendengarkan berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya, baik melalui TV, radio, dan lain-lain. Underwood 1990 mendefinisikan menyimak adalah kegiatan mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang, menangkap dan memahami makna dari apa yang didengar. Menyimak berbeda dengan mendengar. Mendengar hanya menerima informasi yang diperdengarkan saja tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi dalam kinerja otak sehingga hanya tersimpan dalam short-term memory, ingatan jangka pendek. Jenis-jenis menyimak. 1. Menyimak berdasarkan sumber suara. Menyimak intra-pribadi atau intrapersonal listening. B. Penyimak antar pribadi atau interpersonal listening. 2. Cara penyimak bahan yang disimak. A. Menyimak ekstensif. B. Menyimak intensif. Menyimak ekstensif. Kegiatan menyimak tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga penyimak hanya memahami seluruh secara garis besar saja. Jenis-jenis menyimak ekstensif meliputi 1. Menyimak sosial.
kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial. Contohnya, seorang anak Jawa menyimak nasihat neneknya dengan sikap dan bahasa yang santun. Anak merupakan peran sasaran dan nenek memiliki peran lebih utama. Kedua, menyimak sekunder. Kegiatan menyimak yang terjadi secara kebetulan. Contoh, jika seorang sedang membaca di kamar, ia juga mampu mendengar percakapan di luar, suara televisi, suara siaran radio, dan lain sebagainya. Ketiga, menyimak estetik. Menyimak estetik disebut juga menyimak apresiatif. Kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Contoh, menyimak pembacaan puisi, cerita, syair lagu, rekaman drama, dan sebagainya. Keempat, menyimak pasif. Kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa upaya sadar. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang tidak bisa bahasa daerah, namun karena ia telah mendengar bahasa daerah tersebut dalam 2 atau 3 tahun, maka akhirnya ia paham bahkan mahir dalam bahasa daerah tersebut. B. Menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan ketentuan, penuh perhatian, dan ketelitian, sehingga orang yang menyimak memahami secara dalam. Menyimak intensif meliputi 1. Menyimak kritis. Kegiatan menyimak yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk dapat memberikan penilaian secara objektif, menentukan kebenaran, menentukan keaslian, serta menentukan kelebihan dan kekurangannya. Kedua, menyimak interogatif. Kegiatan menyimak dengan tujuan mendapatkan informasi melalui cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemeroleh informasi tersebut. Ketiga, menyimak eksploratif. Kegiatan menyimak yang dilakukan secara penuh perhatian guna mendapatkan informasi yang baru. Keempat, menyimak kreatif. Kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan daya imajinasi pembelajar. Kelima, menyimak konsentratif. Kegiatan menyimak yang dilakukan secara penuh perhatian guna memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Keenam, menyimak selektif. Kegiatan menyimak yang dilakukan secara terfokus dan selektif guna mengenal bunyi-bunyi, suara dan nada, bunyi-bunyi homogen, frasa-frasa, kata-kata, bentuk-bentuk, dan kalimat-kalimat bahasa yang dipelajarinya. Tujuan menyimak. Tujuan menyimak adalah untuk dapat menangkap serta memahami pesan, ide, dan gagasan yang terkandung pada bahasa atau materi simakan. Maka, tujuan menyimak adalah 1. Menyimak memperoleh atau mendapatkan fakta. Kedua, untuk mengevaluasi fakta. Ketiga, untuk menganalisis fakta. Keempat, untuk mendapatkan inspirasi. Kelima, untuk menghibur diri atau mendapatkan hiburan. Unsur-unsur menyimak. 1. Pembicara. Yang dimaksudkan dengan pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Kedua, penyimak. Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Ketiga,
bahan simakan. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksudkan dengan bahan simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Teknik menyimak yang efektif. 1. Menyimak dengan berkonsentrasi. Yang dimaksud dengan menyimak berkonsentrasi ialah memusatkan pikiran, perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik, penyimak harus dapat menghindari gangguan menyimak, baik yang berasal dari dirinya ataupun yang berasal dari luar. Kedua, menelaah materi simakan. Ketiga, menyimak dengan kritis. Ketiga, menyimak dengan kritis. Yang dimaksudkan dengan menyimak kritis ialah aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara, sehingga mereka meminta argumentasi pembicara. Keempat, membuat catatan. Kegiatan menyimak yang baik ialah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Berbicara. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang mampu melakukan. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud atau ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Sehubungan dengan keterampilan berbicara, ada 3 jenis situasi berbicara. Yang pertama, interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif, misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon, yang memungkinkan adanya pergantian antara berbicara dan menyimak, dan juga memungkinkan kita meminta penjelasan, pengulangan, atau kita dapat meminta lawan berbicara memperlambat tempo bicara dari lawan bicara. Yang kedua, semi-interaktif. Misalnya dalam berpidato di depan umum secara langsung. Dalam situasi ini, pendengar memang tidak melakukan interupsi terhadap pembicaraan. Namun, pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Yang ketiga, non-interaktif. Beberapa situasi berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif. Misalnya, berpidato melalui radio atau televisi. Berikut ini beberapa keterampilan mikro yang harus dimiliki dalam berbicara. Antara lain, yang pertama, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya. Yang kedua, menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami apa yang diucapkan pembicara. Yang ketiga, menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Yang keempat, menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi, termasuk ditinjau dari hubungan antara pembicara dan pendengar. Yang kelima, berupaya agar kalimat-kalimat utama atau the main sentence constituents jelas bagi pendengar. Yang keenam, berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. Dan yang terakhir, berupaya agar wacana berpautan secara selaras sehingga pendengar mudah mengikuti pembicara. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang membaca. Membaca merupakan pusat pemerolehan berbagai pengetahuan keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Stauffer atau Petty dan Jensen 1980 menganggap bahwa membaca merupakan transmisi pikiran dalam kegiatannya untuk menyalurkan ide atau gagasan. Selain itu, membaca dapat digunakan untuk membangun konsep,
mengembangkan pembendaharaan kata, memberi pengetahuan, menambah proses pengayaan pribadi, mengembangkan intelektual, membantu mengerti dan memahami problem orang lain, mengembangkan konsep diri dan sebagai suatu kesenangan. Menulis. Tahap keterampilan terakhir ialah menulis. Menulis sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara. Kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Pranoto berpendapat bahwa menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan, atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Orang yang gemar, pandai, dan telah menulis, berarti ia telah mencoba mengaktifkan indera yang ada pada dirinya melalui apa yang ia lihat, dengar, rasakan, cium, dan raba. Kemudian teraplikasikan ke dalam rangkaian kata dan bahasa. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan, namun menulislah hal yang paling utama. Perbedaan utama antara menulis dan berbicara, yaitu orang yang menulis lebih berani daripada orang yang banyak bicara, tanpa memiliki makna dan tujuan. Orang yang hanya pandai berbicara, belum tentu pandai menulis. Ia lebih mengandalkan daya orasi daripada literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima Novianti. Dan saya Hesti Purbaningrum. Saya sebagai pembicara dan Hesti sebagai penyimak. Kali ini saya akan memaparkan tentang tradisi yang ada di kampung saya. Tradisi tersebut bernama Malam Selikuran. Baluarti merupakan kampung tempat tinggal saya berada. Kampung Baluarti lokasinya masih berada di dalam lingkungan keraton. Sebab lokasinya masih berada di lingkungan keraton, terdapat beberapa tradisi yang masih sangat kental di dalamnya. Salah satu tradisi tersebut bernama Malam Selikuran. Malam Selikuran merupakan salah satu ucapan syukur dari keraton atau dari raja beserta rakyatnya dalam rangka menyambut 1000 bulan. Dalam ajaran agama Islam, malam tersebut sering dikenal dengan sebutan Malam Lailatul Qadar ya. Yeah. Tradisi Malam Selikuran dilaksanakan pada malam ke-21 atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi tersebut dilaksanakan oleh para abdi dalam, prajurit keraton, kerabat, hingga keluarga keraton Surakarta yang turut berjalan kaki. Tidak sedikit kerabat raja dan abdi dalam yang turut serta dalam kirab tersebut. Tradisi tersebut dimulai dari ba'da sholat tarawih hingga selesai. Rute kirab tersebut yaitu dari Keraton Surakarta yang kemudian mengelilingi Baluarti lalu keluar dari gerbang keraton untuk kemudian menuju Masjid Agung Keraton Surakarta di Ningrat. Nah, tradisi tersebut dimulai dengan acara penghormatan pada istana sebagai penggambaran dari perjalanan Rasulullah di masa lalu. Tradisi tersebut dilakukan dengan mengarak 1000 tumpeng serta lampu-lampu yang dibawa oleh para abdi dalam. Nasi tumpeng tersebut berisikan nasi gurih, cabai hijau, kedelai hitam, telur puyuh, dan irisan mentimun. Nah, nasi tersebut melambangkan kesucian hati untuk menyambut sepertiga terakhir bulan Ramadan. Tidak ketinggalan dengan marching band yang dimainkan oleh para prajurit Keraton Surakarta. Kirab tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara. Nah, dalam pelaksanaannya, Malam Selikuran memiliki sedikit variasi yang berbeda tergantung raja yang sedang bertahta. Seperti Raja Pakubuwono X yang melibatkan Taman Sriwadari dalam perayaan Malam Selikuran di masanya.
Nah, setelah rombongan kirap tiba di Masjid Agung Surakarta, acara selanjutnya yaitu mendoakan 1000 tumpeng yang dilakukan oleh Tafsir Anom atau penghulu atau takmir masjid khusus yang berasal dari dalam keraton gitu. Setelah doa selesai, dipanjatkan 1000 tumpeng tersebut dibagikan kepada masyarakat. Nah, dari tahun ke tahun, tradisi itu terus dilakukan walaupun kondisi COVID seperti ini tetap dilakukan. Begitu, Hes. Ya, jadi tradisinya dinamakan tradisi selikuran. Ya, kurang. Terima kasih, Novi. Iya, sama-sama. Ya, tutup ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.